Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianti dengan NIM 2204040042 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ragam bahasa. Ada beberapa pengertian dari ragam bahasa. Yang pertama, menurut Bachmann tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Kemudian yang kedua, menurut Dendi Sugono tahun 1999, penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan dalam bahasa baku, begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, menurut Fishman tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam baku lisan dan ragam baku tulis. Ragam bahasa baku lisan itu adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa baku lisan ini, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Kemudian ragam baku tulis. Ragam bahasa baku tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Kita harus juga memperhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Selanjutnya ada ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan dengan ragam sosial. Selain itu, ragam sosial berhubungan pula dengan tinggi rendahnya status masyarakat lingkungan sosial yang bersangkutan. Kemudian ada ragam fungsional. Ragam fungsional ini adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional juga dikatakan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Ragam fungsional dapat menjadi bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Dari materi yang terkait dengan ragam bahasa tersebut, dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini ditimbulkan karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis, akibatnya muncul sebagai variasi bahasa Indonesia. Ragam bahasa ini memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan tiga hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Dilihat dari cara berkomunikasi, ragam bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu lisan dan tulisan. Dalam hal ini, penggunaan ragam lisan lebih baik karena seseorang dapat langsung mengekspresikan apa yang ingin diungkapkan daripada menggunakan tulisan. Dilihat dari cara penuturan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam dialek, terpelajar, resmi, dan tidak resmi.
Dilihat dari topik pembicaraan, ragam bahasa dibedakan menjadi ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, ragam sastra, ragam politik, dan hukum. Demikian materi terkait ragam bahasa yang telah saya sampaikan, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.